Oke, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel YouTube. Nah, malam hari ini saya mau bahas pertanyaan dari temen yang bertanya seperti ini. Dia pengen beli printer inktank. Oke, nih printer inktank. Kalau kita lihat di Tokopedia ya, ini saya ambil contoh di Tokopedia. Printer inktank ini sekarang banyak sekali modelnya. HP, Epson, Canon, Brother, itu semua punya printer inktank. Dan ini semua printer inktank yang bergaransi resmi, asli pabrikan, jadi bukan yang dimodifikasi, yang bukan yang non-original. Yang pasti printer inktank ini adalah printer resmi yang dibuat di pabrik dan juga bergaransi resmi selama 2 tahun. Ya, mungkin teman-teman sekarang di sini udah pada banyak teredukasi atau mungkin sudah banyak dapat informasi kalau kita itu perlu atau penting banget beli printer inktank jika kita ingin mencetak dengan kuantiti yang banyak, rutin dipakai mencetak, karena biaya cetak per lembarnya murah. Tintanya tuh botolan kayak gini, tinggal di-refill aja, dan juga tidak khawatir kehabisan tinta atau mahal harga tintanya. Karena tintanya ini sangat murah, yang original sangat murah, harga printernya juga sangat terjangkau, ya. Nanti teman-teman bisa cek di sini, sekarang udah banyak harga printer inktank udah semakin terjangkau. Mulai 1 jutaan itu udah dapat yang printer aja. Kalau yang print scan copy itu di 1,5 jutaan, ya. Ini 1,5 jutaan, 1,5 jutaan. Dan juga yang pasti dia sangat irit, super irit, bukan irit, tapi super irit. Jadi biaya cetaknya sangat rendah. Dan yang pasti juga satu lagi adalah garansinya. Oke, nah kalau misalnya ada yang bertanya juga, saya pengen punya nih printer inktank kayak gini, tapi saya tidak sering dipakai, alias jarang banget. Nah, itu kira-kira bagaimana? Nah, saya coba bahas dari versi saya sebagai berikut. Supaya aman dan nyaman dan di cover garansi, pastikan kalau teman-teman beli printer inktank itu selalu gunakan tinta orinya, tinta original. Apakah itu tinta ori Epson, HP, Canon, dan Brother. Oke, maintenance-nya atau pemeliharanya itu cukup dipakai secara rutin aja, dicetak. Ya, mungkin 2-3 hari sekali cetak atau fotokopi, ya, supaya aliran tintanya lancar. Nah, kalau misalnya nggak ngeprintnya nggak rutin itu gimana? Apakah perlu beli printer inktank? Kalau menurut saya, kalau nggak ngeprintnya itu nggak rutin atau jarang banget ya, jadi printer yang teman-teman pakai itu hanya sebagai printer pendamping, jadi kebanyakan kerjanya itu lebih banyak secara online dan ngeprint itu sangat-sangat jarang, jadi printer itu hanya sebagai pendamping. Mungkin teman-teman nggak perlu beli inktank atau jangan pakai inktank. Karena ya tadi, meskipun printer inktank ini dipakai secara rutin atau mungkin hanya 2-3 hari sekali dipakai cetak, itu kalau tidak dipakai secara rutin itu pasti akan terjadi yang namanya clogging atau mampet di printhead. Oke, jadi kalau misalnya tidak dipakai sering atau secara rutin itu pasti dia punya printheadnya akan macet atau mampet. Memang bisa di cleaning, tapi kalau misalnya di cleaning itu setelah di cleaning dia normal, dipakai normal lagi, dan kemudian kita jarang pakai lagi, begitu mau dipakai lagi dia mampet lagi. Jadi mungkin pada saat teman-teman urgent mau pakai printernya, kita harus lakukan yang namanya cleaning itu berkali-kali. Dan juga kalau memang sudah terlalu kering dia punya cartridge atau printheadnya karena jarang dipakai, nanti akan masuk angin di selang di tintanya. Yang mengakibatkan cartridge-nya itu akan kering atau printhead-nya buntu. Oke, memang ini semua digaransi oleh pabrikan, jadi kita tidak perlu khawatir karena kita klaim ke service center akan di-replace atau diganti. Nah, cuma masalahnya kita harus buang-buang waktu lagi ke sana untuk diklaim service dan juga belum tentu itu langsung dikerjakan pada saat itu dan selesai. Jadi kadang printernya itu harus nginep, bisa nunggu 1-2 minggu untuk replacement atau
service printheadnya. Nah, ini kan sangat mengganggu, apalagi kita lagi butuh urgent, kita mau ngeprint, tapi ternyata printernya nggak bisa dipakai. Jadi saran saya adalah, kalau misalnya jarang ngeprint, itu lebih baik beli printer inkjet. Printer inkjet itu lebih cocok, karena dia tidak menggunakan selang, dan tidak ada resiko yang namanya printhead masuk angin, atau cartridge-nya kering. Karena dia punya posisi, cartridge itu ada di dalamnya ada tinta dan ada busanya. Jadi dia lebih aman untuk pengguna yang sangat jarang mencetak. Nah, tapi ini kuncinya. Pilih versi cartridge tinta hemat, yaitu HP Ink Advantage atau Ink Efficient Canon A-Series. Ya. Jadi jangan salah beli juga. Nanti teman-teman bisa lihat penjelasannya apa itu Ink Advantage, bisa cek di sini. Di sini ada linknya. Tapi saya juga kasih tahu di sini, jangan salah beli printer inkjet. Karena masih banyak nih jebakan cartridge tinta mahal dan boros. Saya nggak perlu sebutin tipenya, tapi nanti teman-teman pasti bisa cek, bisa lihat. Tapi kalau memang mau lebih jelas, silakan ditanyakan di komen aja, nanti saya kasih tahu. Balik lagi sekali lagi, saya selalu ngulang, kita harus tahu berhitung berapa biaya cetak per lembar yang dikeluarkan. Mau pilih printer yang per lembar cetaknya itu 300-400 rupiah, atau yang bikin boncos kurang lebih satu lembarnya itu 900-1100. Pasti kalau yang tahu berhitung pasti akan pilih yang paling murah, oke? Nah, 300-400 ini adalah printer yang namanya Ink Advantage atau Canon Ink Efficient. Tapi kalau yang 1900-1100 ini adalah printer inkjet yang bukan Ink Advantage dan juga bukan Ink Efficient. Ya. Jadi itu yang teman-teman mesti ketahui, bahwa pilihan printer inkjet itu harus kita tahu juga yang kita beli itu adalah printer yang versi cartridge tinta hemat. Nah, terus balik lagi nih pertanyaannya. Kalau saya punya uang, saya mau beli printer inktank aja boleh nggak? Ya boleh aja, terserah. Itu mah kebijaksanaan atau kemampuan dari teman-teman masing-masing. Mau beli printer inktank aja juga silakan. Maksudnya nggak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Tapi yang tadi saya sebutkan adalah beberapa kendala yang mungkin bisa terjadi, ya. Seperti printhead-nya clogging, atau mungkin printhead-nya perlu di cleaning, atau mungkin bisa sampai kering. Nah, jadi hal-hal ini yang saya sebutkan dulu di depan, supaya teman-teman juga tahu kondisinya itu seperti apa. Makanya kenapa itu ada printer inkjet dan juga ada printer inktank. Inkjet dan inktank. Karena tidak semua orang itu ngeprintnya sering, dan tidak semua orang juga yang ngeprintnya jarang. Nah, jadi masing-masing ini punya kebutuhannya. Makanya itu ada yang butuh hanya ngeprint sementara atau ngeprintnya nggak banyak, dan juga ada yang butuh ngeprintnya rutin. Maka dari itu ada dua model pilihan yang disediakan saat ini. Nah, satu hal lagi, printer Ink Advantage atau HP sini ya, itu juga harganya lebih murah. Harganya 500 sampai dengan 650 ribu. Versus inktank 1,1 juta sampai dengan 1,5 jutaan. Nah, kalau misalnya balik lagi masalah budget, 500 sampai 600 ribu berbanding 1,1 sampai 1,5 jutaan ini kan juga lumayan. Selisih harganya lumayan. Hari-hari begini, saya ajarin kalau kita cari barang, cari printer tuh yang hemat, yang efisien, dan harganya terjangkau. Selisih harga hampir 500 ribu begini, ini lumayan. Oke, kita nggak butuh printer inktank dengan harga 1,1 jutaan kalau ngeprintnya jarang. Cukup pakai Ink Advantage atau Canon Ink Efficient, itu harganya lebih murah, dan juga biaya cetaknya lebih hemat daripada printer yang biasa. Selain itu juga cartridge-nya hemat. Cartridge tintanya juga murah. Ya, sekitar 135 sampai 145 ribu per satuan. Dan dia juga bisa cetak page yield-nya itu sampai dengan 480 halaman dokumen teks hitam. Atau 150 halaman dokumen teks warna. Oke, jadi itu informasi yang saya berikan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya memang nggak butuh printer inktank,
teman-teman bisa beli namanya printer Ink Advantage atau Canon Ink Efficient. Oke, jangan salah beli, yang pasti tentukan dulu kebutuhannya, tapi kembali lagi pilihan ada di tangan teman-teman. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen, dan terima kasih.